Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PCI Muslimat NU UK Ibu Yahya Indra, yang kami hormati Ketua PCI Fatayat NU UK Sahabat Ulfah Abdullah, yang kami hormati para sahabat muslimat dan Fatayat cabang istimewa UK dan para hadirin dari pengajian lokality seluruh kota di UK yang sudah bergabung melalui ruang Zoom ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kajian mengejar husnul khatimah dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat dan hadirin sekalian, saya Jati Safitri Sekargati dari Glasgow akan bertugas memandu acara kajian hari ini. Saya mewakili panitia dan juga seluruh yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan hadirin sekalian yang sudah bergabung di Zoom. Acara ini diselenggarakan oleh PCI Muslimat NU UK dan PCI Fatayat NU UK, serta didukung oleh Kibar UK, Pengajian Albar Southampton, Pengajian At-Taqwa Oxford, Keluarga Islam Greater Coventry, Kibar Sheffield, Kibar Leeds, Fatayat NU Jerman, Fatayat NU Mesir, dan Muslimat NU Jerman. Baik sahabat, kita saatnya mendengarkan lantunan tilawah Al-Quran oleh sahabat Hasanatul Hulukiyah dari Fatayat NU Mesir. Untuk sahabat Hasanatul Hulukiyah dari Fatayat NU Mesir, kita persilahkan. Apakah sudah ada sahabat Hasanatul Hulukiyah dari Fatayat NU Mesir? Oke, mohon dibantu oleh host untuk unmute sahabat Hasanatul Hulukiyah dari Fatayat NU Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubin liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض. وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Hasanatul Hulukiah dari Fatayat NU Mesir. Dan sahabat hadirin sekalian, kini kita saatnya lanjutkan dengan sholawat yang akan dilantunkan oleh sahabat Nur Yuhana dari Fatayat NU Jerman. Silakan sahabat Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على حبيبتي سيدتي خديجة حب النبي وهي أمنا، فرج لنا بالكبرى، بشر لنا بالكبرى معهنا الأخرى بجاه صاحب البشرى. اللهم صل وسلم على حبيبتي بنت النبي فاطمة شبه النبي أم أبيها وعلى بها وعلى أمها وعلى زوجها ومن والاه. صلوا على النبي محمد. Baik, terima kasih sahabat Nur Yohana dari Fatayat NU Jerman. Hadirin sekalian, para sahabat, kini saatnya kita mendengarkan kata sambutan oleh perwakilan panitia dari PCI Muslimat NU dan PCI Fatayat NU UK, sahabat Asti Latifah Sofi yang bergabung dari Southampton. Silakan sahabat Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a qulubi awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum limahli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dipertemukan di dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok rahmat Allah bagi seluruh alam semesta, juga kepada keluarga beliau yang harum semerbak lagi suci, kepada para sahabat beliau yang mulia lagi penuh berkah, serta kepada generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta penerusnya hingga yaumil akhir nanti. Kami selaku panitia mewakili keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama United Kingdom serta Fatayat Nahdlatul Ulama United Kingdom mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita semua, yakni Hubabah Halimah Al-Idrus, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi keluasan ilmu beliau kepada kita sekalian, serta kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan acara ini, di antaranya dari Kibar UK, Al-Bahar Southampton, At-Taqwa Oxford, Keluarga Islam Greater Coventry, Kibar Sheffield, Kibar Leeds, Fatayat NU Jerman, Fatayat NU Mesir, Muslimat NU Jerman, dan berbagai peserta yang hadir dari UK, Mesir, serta Eropa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah hadir, ya tadi sudah berusaha keras ya untuk bisa diterima oleh host. Alhamdulillah kita sudah berkumpul bersama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu dan mendapatkan keutamaan dari para pencari ilmu. Insya Allah sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita Hubabah Halimah Al-Idrus dengan tema mengejar husnul khatimah dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala.
Kita semua adalah makhluk Allah yang fana, yang pasti akan berakhir. Mari kita bersama-sama belajar dari guru kita, agar kita bisa mengakhiri perjalanan hidup kita semua di dunia ini dengan penutup akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Semoga kita semua nanti kembali kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha, lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta serta seluruh organisasi dan pengajian di seluruh wilayah UK, Eropa serta Mesir, serta seluruh pihak yang telah membantu penyelenggaraan acara ini. Apabila pepaya sudah dibelah, itu saatnya untuk dimakan. Apabila dari kami panitia ada yang salah, mohon untuk dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Asti Latifah Sofi yang bergabung dari Southampton dan mewakili panitia. Baik hadirin sekalian, saya akan memeriksa lagi apakah Ustazah Halimah Al-Idrus sudah bergabung bersama kami. Kita akan segera memasuki acara inti. Untuk admin dan host, apakah Ustazah Halimah Al-Idrus sudah bergabung bersama kami? Belum ya? Oke, baik. Sambil menunggu, mungkin kalau sahabat kita Nur Yohana yang bergabung dari Jerman, apakah masih standby? Mudah-mudahan masih standby. Kita mungkin bisa lantunkan sholawat sambil menunggu Ustazah Halimah Al-Idrus bergabung dari Zoom ini. Ya, silakan, sahabat Nur Yohana. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya kenapa tadi saya melantunkan 4 sholawat yang berbeda, di mana sholawat tibil qulub yang mungkin sudah sangat familiar sekali. Lalu saya lanjut dengan sholawat busyra, dengan memohon fadilah untuk selalu kita diberi kebahagiaan, insya Allah. Lalu saya tadi melanjutkan sholawat Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah, di mana kita juga bertawasul kepada beliau-beliau, Masya Allah, yang kekasih-kekasih Rasulullah juga, di mana kita juga bertawasul kepada mereka, di mana untuk kita selalu bisa berbahagia, apalagi kita di sini sebagai perempuan. Audionya sepertinya tidak terdengar untuk sahabat Nur Yohana. Apakah bisa dibantu diperiksa untuk unmute teman-teman host? Terima kasih. Oh maaf, tadi ada telepon masuk, maafkan. Oh, alhamdulillah sudah terdengar. Sahabat Nur Yohana, Ya. silakan. Iya, jadi kita bertawasul kepada Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah untuk kita selalu sehat, zahir dan batin, insya Allah, lahir dan batin, insya Allah. Ya, insya Allah saya akan melantunkan sholawat An-Nahdiyah, di mana kita di sini juga di bawah naungan NU. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu وتحمس بها الجهاد للإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد للإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله ثبت وانصر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية
فاضت العلماء لإعلاء كلمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها جهاد الإحياء وإعلاء دين الإسلام، وتحمس بها جهاد الإحياء وإعلاء دين الإسلام. Monggo. Baik, terima kasih sahabat Nur Yohana dari Fatayat NU Jerman. Kita masih menunggu Ustazah Halimah Al-Aidrus. Teman-teman hadirin sekalian, kajian kali ini adalah mengejar husnul khatimah dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih menunggu Ustazah Halimah Al-Aidrus. Mungkin sembari menanti boleh minta bantuannya sahabat Nur Yohana untuk kembali melantunkan salawat, dan juga mungkin rekan-rekan yang lain bisa, meskipun ada Mbak banyak Jati, yang tidak bisa unmute ya. kita mau Oke, muter silakan. video Mbak Jati. Oh boleh. Oke, ada video Terima apa kasih Mbak Jin. Iya, Mbak Dorifa yang bisa ada kita sebentar ya. tonton? Oke, baik. Baik, sambil menunggu, jadi kita memang sedang menantikan Ustazah Halimah Al-Aidrus. Kajian hari ini temanya mengejar husnul khatimah dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini sambil menantikan kehadiran Ustazah Halimah Al-Aidrus, kita akan menonton sebuah video. Ya, silakan Mbak Dorifa, host acara hari ini yang juga sedang mempersiapkan sebuah video sambil menantikan kehadiran Ustazah Halimah Al-Aidrus. Saya juga meminta bantuan sahabat Nur Yohana dari Jerman supaya tetap standby ya. Sholawatnya alhamdulillah indah sekali lantunan sholawatnya. Mudah-mudahan nanti sambil kita menantikan kehadiran Ustazah Halimah Al-Aidrus masih bisa mendengarkan sholawat, lantunan sholawat dari sahabat Nur Yohana. Baik, silakan videonya bisa diputarkan. Terima kasih. طالما أشكو غرامي يا نور الوجوه يا محمد، طالما أشكو غرامي يا نور الوجوه يا محمد، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، أشكو غرامي يا محمد، أشكو غرامي وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، وأرى باب السلام يا زاكي الجدود، أرى باب السلام يا زاكي الجدود، أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو يا نور
يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام أشكو غرامي يا نور الوجود يا نور الوجود يا نور أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يا معدن الجود يا تهامي يا معدن الجود. Baik, kita masih menantikan Ustazah Halimah Alaidrus dan saya meminta sahabat Nur Yohana untuk kembali melantunkan sholawat. Terima kasih. Silakan sahabat. Oke, saya minta bantuan host untuk meng-unmute sahabat Nur Yohana supaya bisa kembali melantunkan sholawat. Boleh dibantu. Untuk sahabat Nur Yohana dari Fatayat NU Jerman yang akan melantunkan sholawat, sembari kita menantikan Ustazah Halimah Alaidrus untuk kajian mengejar husnul khotimah dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah bisa di-unmute Ya. untuk sahabat Nur Yohana? Ya, oke, baik. Silakan. Bismillah. Ini sholawat namanya fi hubbi Sayyidina Muhammad. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya bisa share juga dari maknanya yang Masya Allah sangat menyentuh hati sekali. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متم قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم سوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد
مولاه سلمه وكلا أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كانوا عن أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم من وملجأنا محمد يوم الهوان به تحشم والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلوا على النبي محمد. Baik, terima kasih sahabat Nur Yohana, Fatayat NU Jerman, sudah melantunkan sholawat yang sangat indah sekali. Baik hadirin sekalian, ibu-ibu sekalian, kita sampai di acara inti. Alhamdulillah hari ini yang telah kita nantikan, Ustazah Halimah Al-Idrus telah bergabung bersama kita semua. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya saya sampaikan untuk sahabat dan juga ibu-ibu sekalian, hadirin sekalian, permohonan khusus agar para hadirin peserta kajian hari ini tidak mengabadikan foto atau video ustazah. Sekali lagi, kajian ini khusus untuk muslimah, untuk perempuan, dan untuk para sahabat dan hadirin yang ingin bertanya. Nanti kami akan sediakan waktu untuk tanya jawab di penghujung kajian. Terima kasih. Tema kajian kita kali ini mengejar husnul khotimah dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya persilahkan kepada Ustazah Halimah Al-Idrus untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustazah. Baik. Saya mohon maaf kayaknya terlalu banyak pesertanya jadi saya tidak usah buka kamera ya. Boleh Baik Ustazah. Ya. Jadi mendengarkan suara aja. Sebenarnya kalau pesertanya tidak terlampau banyak, saya bisa memastikan semuanya tidak akan menfoto ataupun video gitu. Saya biasanya kalau Zoom gitu membuka kamera, tapi tetap bercadar. Kurangnya kan jadinya bisa lebih mudah membayangkan gitu. Cuma sekarang karena pesertanya terlampau banyak, jadi mohon maaf saya untuk tidak membuka kamera. Saya harap semuanya memaklumi dan meridhoi. Begitu ya. Baik, kita akan membahas kali ini mengenai mengejar husnul khotimah.
Dan ini memang sesuatu hal yang sangat harus kita pikirkan dari sejak kita masih hidup di atas muka bumi ini. Untuk itu sebelum dimulai kajiannya, saya akan meminta teman-teman semuanya untuk membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang akan kita dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat baik bagi dunia maupun akhirat kita, menjadi ilmu yang akan membawa kita kepada kebaikan dan perbaikan di dunia sehingga kita dimatikan dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya dan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyafaati kita semuanya insyaallah. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallim jami'il anbiya wal mursalin wal qawni ajma'in wa nasusan sayyidina Muhajirin Allahumma bin Isa faqil muqaddam wa bin Ali Balawi Sayyidil Hayy Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus سيدنا الفخر الوجود الشيخ بكر بن سالم سيد راتب عبد الله بن الحداد أحمد بن زلال الشيباني وجميع سادتنا علي أبي علوي أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, al-umur bi khawatimiha. Segala urusan tergantung dari bagaimana akhirnya. Segala urusan tergantung dari bagaimana akhirnya. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan dalam salah satu ucapan beliau, an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia nih ketika hidup dia kayak orang lagi tidur. Ketika dia mati barulah saat itu dia menjadi orang yang benar-benar terbangun. Hakikat manusia tampak ketika datang ajal menjemputnya. Nilaimu, nilai saya, nilai kita semuanya akan terlihat di saat datang ajal menjemput kita. Guru saya pernah mengatakan, kita nih manusia nih kayak kaset. Kita nggak kelihatan isinya dalamnya apa sampai dimasukkan ke dalam kotaknya, ke dalam tempatnya. Sama halnya dengan kita manusia ini nggak ketahuan nilainya sampai kita dimasukkan ke dalam kotak kubur kita. Saat itulah kita benar-benar terlihat siapa sebenarnya hakikat kita. Saat datangnya ajal menjemput kita, saat itulah kita benar-benar tahu siapa sebenarnya diri-diri kita. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dimatikan dalam husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad menyebutkan tentang betapa sangat banyaknya umat di akhir zaman yang mudah sekali terbolak-balik keadaannya. Katanya Nabi Muhammad, sayati zaman ala ummati asbaha ahaduhum mu'mina wa yumsi kafira. Asbaha ahaduhum kafira wa yumsi muslima. Berapa banyak
orang zaman akhir masuk pagi dalam keadaan beriman, kemudian masuk sore dalam keadaan iman sudah tercerabut dari dalam hatinya. Dan berapa banyak juga orang yang masuk pagi dalam keadaan kafir, kemudian masuk sorenya dalam keadaan beriman gitu. Iman tuh kayak gampang banget berbolak-balik, terutama untuk orang-orang yang hidup di zaman akhir seperti zaman kita sekarang ini. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam di dalam hati kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahkan dalam hadis panjang yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam tentang betapa sangat berbahayanya saat-saat kematian, saat datangnya khawatim atau khotimah gitu ya, akhir kehidupan kita, itu Nabi Muhammad menceritakan, wa innal insan la ya'mal bi amali ahlil jannah. Ada orang yang sudah mengerjakan amalannya ahli surga. Kemudian dia meninggal dunia, fayasbikuhu ajaluh. Akan tetapi dia keduluan sama takdirnya dia. Bahwa takdirnya dia adalah calon ahli neraka. Maka dia akan diakhiri hidupnya dengan keburukan, sehingga dia pun akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kata Nabi begitu. Begitu pula sebaliknya. Wa innal insan la ya'mal bi'amali ahli nar. Fayasbikuhu qadaruh. Fayasbikuhu ajaluh. Ada juga orang-orang yang ngerjain amalan-amalan ahli neraka. Tapi dia kedahuluan sama catatan amal perbuatannya dia, sama ketetapan takdirnya dia, bahwa takdirnya dia akan mati dalam keadaan baik gitu. Maka kemudian dia pun mengakhiri kehidupannya dalam keadaan baik, dia pun mati dalam keadaan husnul khotimah, hingga di akhirat dia pun berada dalam keadaan yang membahagiakan. Dalam keadaan husnul khotimah. Jadi nih orang nih benar-benar kehidupannya tergantung dari bagaimana ia diakhiri, teman-teman. Walaupun ada orang misalnya yang kehidupannya baik, kalau matinya dalam keadaan su'ul khotimah atau naudzubillah matinya dalam keadaan kafir, maka dia pun akan tergolong di antara orang-orang kafir, gitu ya. Atau matinya dalam keadaan tidak baik, maka dia pun akan termasuk di antara mereka-mereka yang tidak baik. Sebaliknya juga, kalau ada orang, dia orang tidak baik gitu, tapi dia mengerjakan amalan-amalan yang baik-baik, maka dia termasuknya di antara orang-orang husnul khotimah, dan dia akan di akhirat nanti dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik-baik gitu, yang soleh-soleh. Karena memang penting banget buat kita untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengejar akhir kehidupan kita dalam keadaan semacam apa. Saya ingat banget ketika saya tinggal di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, 4,5 tahun, sangat banyak sekali orang-orang yang ketika berjumpa mereka minta didoakan. Sama halnya dengan orang di Indonesia juga suka minta doa kan gitu ya. Cuman bedanya ketika saya dapeti orang di Indonesia gitu, minta doa, Ustazah doain saya misalnya gitu. Kalau saya tanya gitu, minta didoain apa? Doain biar sehat. Atau doain biar cepat dapet jodoh. Atau doain biar hutang kebayar. Gitu. Jadi seringkali doa-doa yang diminta sama teman-teman kita itu, orang-orang kita, itu adalah urusan-urusan dunia gitu. Sementara ketika saya tinggal di kota Tarim, ada banyak sekali orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang solehah tentu saja. Ketika minta didoakan, saya tanya, minta didoakan apa gitu? Mereka berkata, saya minta didoakan biar husnul khotimah. Jadi sepertinya prioritas itu dalam kehidupan berbeda-beda gitu ya. Kita prioritasnya lebih cenderung kepada urusan dunia, sementara mereka prioritasnya lebih cenderung kepada urusan akhirat. Sebenarnya nggak salah, cuman takut nyesel. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu tahu umur kamu hanya tersisa seminggu lagi, sementara kamu belum menikah, apakah dalam masa seminggu itu kamu akan cepet-cepet cari jodoh, cari cowok, kemudian kamu segera mungkin menikah gitu ya. Jangan sampai nih saya mati dalam keadaan jomblo. Begitu kira-kiranya? Atau kalau kamu tahu umur kamu udah sisa seminggu lagi, ya kamu hanya akan berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar bekalan kamu ketika berada dalam alam kubur, kamu punya bekalnya gitu.
Tentu saja orang yang berpikir panjang akan selalu memprioritaskan urusan akhirat dibandingkan dengan sekedar urusan-urusan dunia. Saya sering kali sampaikan, apa yang tidak kamu bawa mati, jangan kejar mati-matian. Apa yang tidak kamu bawa mati, jangan bela mati-matian. Semacam itu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi betapa pentingnya urusan akhir kehidupan. Karena semua dari kita pasti akan menuju mati. Entah kapan waktunya, bisa jadi 10-20 tahun lagi, bisa jadi 1-2 tahun lagi, bisa jadi mungkin seorang di antara kita hanya tersisa beberapa bulan aja lagi, kita nggak tahu gitu. Akan tetapi kapanpun waktunya, bahkan dimanapun tempatnya, itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan dalam keadaan semacam apa kamu meninggal dunia. Dalam keadaan seperti apa kamu meninggal dunia. Sebab ia terbagi menjadi 2 keadaan. Ada yang husnul khotimah, kematian dalam keadaan yang baik. Ada juga na'udzubillah min dzalik, su'ul khotimah, kematian dalam keadaan yang buruk. Para ulama mendefinisikan su'ul khotimah dengan kematian dalam keadaan iman telah tercabut dari dalam hatimu dan posisi atau profesi atau status sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah tidak lagi kamu miliki. Artinya hati kamu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya, baik itu keimanan kepada Allah ataupun keimanan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kematian dalam husnul khatimah adalah kematian dengan membawa keimanan, kematian dengan membawa status sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena sangat pentingnya akhir urusan ini ya, tentang kematian ini, orang kalau udah dimatikannya dalam keadaan su'ul khotimah, artinya nggak bawa iman, matinya nggak bawa iman, maka dia sudah bukan lagi jadi hambanya Allah gitu. Ya gimana mau dapat rahmatnya Allah yang dia juga nggak jadi hambanya Allah? Gimana dapat syafaat Nabi Muhammad jika bahkan saat kematiannya ia sudah bukan lagi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu jangan ngerasa misalnya gitu kan, saya hidup sebagai hamba Allah, saya hidup sebagai umat Nabi Muhammad, nggak mungkin dong iman saya tercerabut dari dalam hati saya. Saya sholat selama ini, saya puasa selama ini, saya mengerjakan kewajiban-kewajiban saya kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini. Bagaimana mungkin saya mati dalam keadaan tidak membawa iman? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Abu Dzar Al-Ghifari alaihi ridwanullah, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan dengan diawali sumpah, wallahi thumma wallah ma amina rajulun min sulbil iman illa wasulib. Wallahi thumma wallah ma amina rajulun min sulbil iman illa wasulib. Sungguh demi Allah, kata beliau, tidaklah seseorang merasa aman dari tercabutnya iman kecuali dia akan tercabut imannya. Artinya bahwa kematian dengan membawa iman bukan sesuatu hal yang mudah. Haruslah menjadi sesuatu hal yang kita kejar. Haruslah menjadi sesuatu hal yang kita berusaha untuk meraihnya, teman-teman saudaraku sekalian. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kematian dalam keadaan husnul khotimah. Dan nggak semua orang mendapatkannya. Tidak semua orang mendapatkannya. Ada banyak sekali orang-orang. Kata guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ada banyak orang-orang hidup di antara umat Islam, mati di antara umat Islam, disolatkan dengan cara solatnya orang Islam, dikafani dengan kafannya orang Islam, dikuburkan di pekuburan orang Islam, akan tetapi di akhirat nanti mereka tidak tergolong di antara orang-orang Islam sebab iman sudah tercerabut dari dalam hatinya sebelum nafasnya keluar dari tenggorokan. Orang-orang kirain dia orang Islam, padahal dia tidak mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala.
jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Apa sebabnya sampai iman dicabut Allah Subhanahu wa taala dari dalam hatinya? Ada banyak. Bisa jadi karena dosa-dosa yang telah dia lakukan, bisa jadi karena di hatinya terdapat kebencian terhadap orang-orang yang tercinta di sisi Allah, atau misalnya bisa jadi karena sebab kedurhakaan, bisa jadi juga karena dia meremehkan salah satu syariat Islam, bisa jadi juga karena dia tidak menghargai ajaran-ajaran Islam dan seterusnya dan seterusnya. Namun yang utamanya adalah siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya sebagai hambanya, Allah akan mencabut iman dari dalam hamba tersebut. Iman ini adalah sebuah amanat, teman-teman. Iman ini adalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah lihat kamu tidak bisa menjaga amanat tersebut, dengan mudah Allah Subhanahu wa taala dapat mencabutnya kembali darimu. Mudah-mudahan Allah menetapkan iman Islam di dalam hati kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab merasa takut dari kematian dalam su'ul khotimah. Merasa takut bahwa di sisi Allah beliau dianggap sebagai bukan mukmin. Bahkan yang sekelas Sayyidina Umar bin Khattab merasa takut bahwasanya jangan-jangan selama ini saya di hadapan Allah bukanlah seorang mukmin. Jangan-jangan selama ini Allah Subhanahu wa taala telah menganggap saya sebagai orang munafik yang mempertontonkan keimanan secara dari luar, sementara dalam hati busuk karena tidak adanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad itu dulu punya seorang sahabat yang menjadi sahib sir Rasulillah, sebagai seorang yang memegang rahasianya Nabi Muhammad alaihissalam. Dulunya di awal-awal Islam, Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngasih tahu gitu kalau ada orang mukmin atau ada orang dulunya di awal-awal Islam itu kita boleh untuk mensolati orang munafik gitu ya. Kalau yang awal dia kelihatannya itu Islam, walaupun aslinya munafik tuh boleh disolatin kalau dia meninggal dunia. Itu awalnya. Sampai kemudian Allah melarang Nabi Muhammad untuk mensolati seseorang yang memang dia itu adalah seorang yang munafik gitu. Allah melarang dengan firman-Nya la tusolli alaihim. Gitu ya. Janganlah kamu mensolati mereka wahai Nabi Muhammad. Istaghfarta lahum aw la tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Kamu mau istighfar buat mereka atau kamu nggak istighfarin buat mereka, kamu mohonkan ampun buat mereka atau tidak, Allah tidak akan pernah mengampuni mereka karena memang mereka sejatinya adalah orang-orang yang munafik gitu. Sejak hari itu, orang-orang tuh kalau misalnya mau tahu gitu, dia itu munafik atau nggak munafik, mereka ngelihat dari sholatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang pengen tahu orang itu munafik atau nggak munafik, nyari tahu dari sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dia meninggal, Nabi nyolatin apa enggak gitu. Kalau Nabi nyolatin, berarti dia mukmin. Kalau Nabi nggak nyolatin, ada kemungkinan dia adalah orang munafik. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, orang taunya orang itu munafik atau tidak dari sholatnya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini adalah seseorang yang disebut sebagai pemegang rahasianya Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu ngasih tahu orang itu munafik, orang itu mukmin beneran, orang itu munafik loh, hati-hati. Itu Nabi Muhammad menyebutkannya kepada Hudzaifah bin Yaman. Beberapa hari sesudah wafatnya Nabi Muhammad alaihissalam, Sayyidina Umar bin Khattab datang ke rumah Hudzaifah bin Yaman sambil membuat ridanya itu sampai ke tanah gitu, sampai ngengser ke tanah. Artinya beliau dalam keadaan tergesa-gesa, beliau dalam keadaan yang tidak siap untuk keluar, beliau dalam keadaan yang panik gitu. Sampai kayak keluar sambil nyeret ridanya gitu. Sampai nyampelah beliau ke rumahnya Hudzaifah bin Yaman dengan mata yang sembab karena kebanyakan menangis karena ketakutan, dengan suara yang parau. Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman, "Ya Hudzaifah, as'aluka billah." Wahai Hudzaifah, aku mohon kepadamu dengan nama Allah. Kenapa beliau menyebutkan
cara meminta seperti itu, memohon kepadamu dengan nama Allah. Sebab orang tuh kalau memohon dengan nama Allah nggak boleh ditolak. Kalau ditolak, si yang memohon itu dia wajib puasa gitu. Dia wajib puasa. Puasa qasam namanya. Puasa sumpah. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah bin Yaman, puasa qasam itu 3 hari ya. Dia bilang, "As'aluk billah ya Hudzaifah. Aku mohon kepadamu dengan nama Allah wahai Hudzaifah. Hal addanir rasul anni minal munafikin?" Apakah Nabi Muhammad pernah menyebutku sebagai salah satu dari orang-orang munafik? Jadi dari begitu sangat em, Haris itu ya sangat ingin tahu gitu Sayyidina Umar, sangat galau Sayyidina Umar dengan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan beliau curiga terhadap keadaan dirinya sendiri. Ini kok hati kalau dibawa kebaikan kok berat. Ini kok hati kok masih ada begininya nih. Padahal kita semuanya tahu seperti apa kebaikannya Sayyidina Umar, teman-teman saudara sekalian, yang sampai baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan namanya sebagai calon-calon penghuni surga. 10 orang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai calon peraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar anta fil jannah, Umar bin Khattab anta fil jannah, Uthman bin Affan anta fil jannah, Ali bin Abi Thalib anta fil jannah, Zubair bin Al-Awwam anta fil jannah, Abdurrahman bin Auf anta fil jannah. Ada 10 orang disebutkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi wasallam gitu ya, disebutkan bahwa kalian adalah calon penghuni surga. Kalian adalah ahli surga. Segitunya Sayyidina Umar, bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan tentang Sayyidina Umar, "Lau kana nabiyyan ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi sesudahku, dia adalah Umar bin Khattab. Tapi rasa takut membuatnya datang kepada Hudzaifah dengan linangan air mata, dengan mata sembabnya, dengan suara paraunya. Ia berkata, "As'aluk billah ya Hudzaifah. Aku mohon dengan nama Allah wahai Hudzaifah. Hal addani Rasul anni minal munafikin." Apakah Nabi Muhammad menyebutku sebagai salah satu dari orang-orang munafik? Sayyidina Hudzaifah ditanya seperti itu, nangis beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Umar, la ufsisir Rasulillah." Wahai Umar, saya tak akan pernah membongkar, menyatakan tentang rahasianya Nabi Muhammad. Saya nggak mau nih, kalau habisnya ini nanti orang berdatangan bertanya kepadaku hal yang sama. Kalau saya menjawab pertanyaanmu, wahai Umar. Walakin, idza anta munafik, famanil muslim idan. Wahai Umar, kalau kamu orang munafik, yang Islam siapa? Kalau kamu aja munafik nih, yang Islam siapa gitu? Kayak Sayyidina Hudzaifah bin Yaman menyampaikan, ya saya nggak mau buka rahasianya Nabi Muhammad. Tapi ya kalau kamunya munafik, yang Islam siapa lagi yang tersisa gitu? Kayak nggak ada lagi sisanya orang Islam. Teman-teman saudaraku sekalian, dari sini kita tahu betapa sangat takutnya, khawatirnya para sahabat dengan masalah tentang su'ul khotimah ya, kematian dalam su'ul khotimah yang menunjukkan bahwa orang tersebut dianggap tidak mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu hal yang kita harus terus minta kepada Allah, harus terus kita jaga dan harus kita kejar dalam sisa kehidupan kita di dunia ini adalah kita mengejar kematian dalam husnul khotimah. Minta ditetapkan iman Islam di dalam hati kita. Salah satu doa yang harus terus-terusan kita sebut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Allah, Engkaulah zat Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan pernah Engkau cabut hidayah iman yang telah Engkau berikan dalam hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan pernah Kau cabut keimanan yang telah Engkau hadiahkan ke dalam hati kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu, sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Atau doa yang sering dibaca oleh baginda kita Nabi besar Muhammad, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami selalu berada dalam keimanan kepadamu. Teman-teman saudaraku sekalian, kematian pasti akan datang kepadamu. Kamu satu hari nanti pasti bakalan mati.
apakah dalam keadaan matimu itu Allah membukakan pintu rahmatnya kepadamu? Apakah saat kamu mati itu Allah telah menerimamu sebagai hambanya? Ataukah kamu terusir dari pintu rahmatnya? Ataukah Allah telah murka kepadamu sehingga kamu tidak dianggapnya sebagai salah satu hamba-hambanya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau sampai Allah tutupkan pintu rahmatnya darimu, kemana kiranya kamu akan berlari? Kemana kiranya kamu akan pergi? Sementara kamu, saya, kita semuanya hanyalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, dan yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dari kita milik Allah, dan yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pikirkanlah, selagi masih ada waktu, pikirkanlah bagaimana caranya agar kita dapat meraih husnul khotimah. Teman-teman saudaraku sekalian, saya ada tuliskan atau sudah saya simpulkan ada sekurangnya 4 hal yang dapat kamu lakukan agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akhir kehidupanmu, akhir kehidupan saya, akhir kehidupan kita semuanya semoga meraih husnul khotimah insyaallah. Mudah-mudahan semuanya dimatikan dalam keadaan yang baik, ditetapkan iman Islam di dalam hati kita sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kita dengan penuh keridhoannya. Yang pertama, kama ta'ish tamut. Pepatah Arab menyampaikan, hiduplah kamu dengan cara kamu ingin dimatikan. Hiduplah kamu dengan cara kamu ingin dimatikan. Kalau kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah, maka hiduplah dalam keadaan taat. Kalau kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan sholat misalnya, maka cintailah sholat dan sering-seringlah melakukannya. Kalau kamu ingin dimatikan dalam keadaan hatimu penuh cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia paling terkasih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berusahalah agar hidupmu punya cinta yang besar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab seperti mana yang tadi telah saya sampaikan, sebagaimana kamu hidup seperti itu pula lah kamu akan mati. Kalau kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan yang baik, maka tetapilah kebaikan-kebaikan. Kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, maka jangan tinggalkan menuntut ilmu. Dan seterusnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini penting karena memang kematian itu akan datang dengan cara yang biasanya seseorang menjalani kehidupan. Bukan hanya secara zahir, akan tetapi lebih kepada secara batin. Hatimu ada di mana, maka akan seperti itulah keadaanmu di saat mati nanti. Kalau hatimu selama ini hanya mengejar dunia terus-terusan, otakmu kalau dibuka isinya hanya angka-angka, isinya hanya berapa saldo yang kamu punya dalam rekeningmu, isinya hanya nambah uang berapa, berkurang uang berapa, isinya hanya kamu kepengen punya ini, kamu kepengen punya itu, isinya hanya sekedar angka-angka yang terus-terusan di dalam pikiranmu itu, bahkan ketika kamu sholat, urusannya adalah biar rezeki saya lancar. Ketika kamu baca Quran, urusannya adalah biar saya cepat dapat uang, misalnya gitu. Ketika kamu mengerjakan sholat duha misalnya, pengen biar cepat dapat mobil misalnya, cepat pengen punya rumah sendiri misalnya, hanya berisi harta dunia, hati kamu hanya berisi harta dunia, maka jangan salahkan siapa-siapa. Di saat kamu meninggal dunia, hatimu masih belum selesai dari dunia dan hanya terisi dengan urusan-urusan dunia. Tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menantimu pada saat itu. Dan dunia
yang kamu perjuangkan sampai sedemikian rupa, tak ada sedikit pun yang kamu bawa. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, pastikan bahwa di saat kamu meninggal dunia, hatimu punya cinta kepada Allah, hatimu punya cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatimu punya cinta kepada orang-orang yang kamu berharap dapat berkumpul dengan mereka di hari akhirat nanti, karena kamu tahu mereka adalah orang-orang yang saleh, karena kamu tahu mereka adalah para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, karena kamu tahu mereka adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pastikan hati kamu memiliki rasa yang seperti itu di saat kamu meninggal dunia. Dan untuk itu, di sisa hidup yang entah tersisa berapa ini, mari kejar rasa itu, teman-teman. Tanyakan dalam hatimu, adakah ia sudah mencintai Nabi Muhammad? Karena sering saya sampaikan kepada teman-teman dimanapun dalam kajian-kajian, jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada Nabi. Masalahnya berat, masalahnya susah. Siapa yang akan memberimu syafaat di sana? Kalau sewaktu di dunia, kamu berpulang menghadap Allah tanpa memiliki cinta kepada orang-orang yang kiranya dapat membantumu di akhirat nanti. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan untuk meraih dan mengejar husnul khotimah adalah hiduplah dengan cara kamu ingin dimatikan. Kalau kamu ingin dimatikan dalam keadaan baik, maka tetapilah kebaikan tersebut. Kamu ingin meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, misalnya gitu, maka tetapilah baca Al-Quran tersebut. Kamu ingin meninggal dunia dalam menuntut ilmu atau dalam mengajarkan ilmu, teman-teman saudariku sekalian, tetapilah keadaan tersebut. Kamu cintai keadaan tersebut, hingga insya Allah kamu akan meninggal dalam keadaan semacam itu. Dan orang yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, itu nilainya sangat besar sekali. Kata Nabi kita Muhammad alaihissalam, man mata wa huwa fi talabil ilm, laisa baini wa bainahu illa darajatun nubuwah. Siapa yang meninggal dunia, sedangkan dia masih dalam proses menuntut ilmu, sedangkan dia sedang dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia denganku hanya terpaut kenabian. Artinya dia akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya saja perbedaannya adalah Nabi adalah seorang Nabi sementara dia bukan gitu. Subhanallah teman-teman, itu sebabnya banyak sekali di antara para ulama yang ketika mereka tahu mereka sedang berada dalam keadaan naza, sedang berada dalam sakaratul maut, mereka minta dibacakan kitab. Atau mereka akan membaca kitab. Atau mereka akan minta seseorang untuk membacakan kitab sehingga beliau meninggal dunia dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Karena berharap hadis yang telah saya sampaikan itu tadi. Ada banyak orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Dan beberapa di antaranya saya menemuinya. Saya berjumpa dengannya. Teman-teman saya sekalian, saya pernah satu hari diajak jalan oleh seorang kawan saya dari Sewun, sekitar 1 jam dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman, tempat saya belajar dulu. Kemudian dia membawa saya ke rumahnya. Rumahnya rumah besar ala-ala di negeri Arab itu ya. Kemudian saya dibawa, itu termasuk salah satu dari jenis keramahan orang Arab. Orang Arab tuh salah satu bentuk keramahannya adalah kita kalau bertamu di rumah mereka, dibawanya kita lihat, oh ini dapur saya, ini kamar saya, ini ditunjukkan gitu. Sampai kemudian dia membawa saya naik ke atas lantai atas, kemudian dia membukakan satu kamar, dia bilang ini kamar ibu saya. Saya lihat di situ kayak nggak banyak berubah, kamarnya itu sangat usang, sangat lama barang-barangnya gitu. Terus dia bilang, ini kamar terutama yang tempat sholat itu saya nggak akan pernah rubah. Sebab saya mendapati ibu saya sedang sujud di sana ketika beliau meninggal dunia. Saya tanya, apa yang sering didoakan ibumu sebelumnya sampai dimatikan dalam keadaan meninggal dunia, dalam keadaan sedang sujud seperti itu? Dia bilang, ibu saya sangat cinta sholat. Ibu saya sangat senang sholat. Kayak menurut beliau tuh kehidupannya yang paling nikmat adalah saat beliau sholat gitu. Dan selalu saja minta untuk Allah SWT mematikannya dalam keadaan sholat. Dan subhanallah, dia bilang, saya mendapati ibu saya meninggal dunia dalam keadaan sedang sujud di tempat sholat tersebut. Karenanya saya tidak pernah ubah-ubah
posisi sejadahnya yang ada di situ nggak pernah diubah-ubah untuk mengingatkan dirinya tentang kamu mau kematian yang seperti apa yang kamu inginkan. Dalam buku Bidadari Bumi yang pertama, saya ada menceritakan tentang pesta agung, ya, tentang seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan yang sangat-sangat indah, teman-teman saudaraku sekalian. Bahkan dia menyebutkannya sebagai acara kondangan, dia bilang, acara pesta gitu. Jadi mendatangi Allah itu seperti dia mendatangi pestanya. Subhanallah. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memang sebegitu indahnya ketika meninggalnya. Di Solo itu ada satu masjid namanya Masjid Asgaf. Ya, mungkin orang-orang yang tinggal di Solo tahu nih cerita ini. Di Masjid Asgaf itu beberapa tahun yang silam, seorang ulama yang biasa mengimami Masjid Asgaf meninggal dunia saat sujudnya dalam sujud terakhir mengimami sholat Jumat. Beliau sebelum sholat itu memang sudah mencari seseorang untuk menggantikan beliau. Jadi beliau nyari, Ustadz Najib, tolong Ustadz jangan jauh-jauh dari saya. Ustadz Najib tolong ada di belakang saya, dia bilang. Ustadz nanti kalau ada apa-apa sama saya, tolong teruskan sholatnya. Ustadz Najib tidak berpikir panjang, beliau pikir mungkin lagi sakit perut atau apa gitu, takut batal dan lain sebagainya. Jadi minta meneruskan sholatnya. Sholat pun berjalan, sampai di rakaat terakhir dari sholat Jumat, yang memang hanya 2 rakaat kan sholat Jumat itu, waktunya sujud kok nggak bangun-bangun gitu, sehingga akhirnya Ustadz Najiblah yang melanjutkan takbir intikal, ya, takbir perpindahan dari sujud terakhir ke tahiyat akhir. Sampai akhir sholat semuanya udah salam, mereka masih mendapati imam mereka sedang dalam keadaan sujud. Ketika dilihat, beliau ternyata sudah meninggal dunia. Teman-teman saudaraku sekalian. Sebagaimana kamu hidup, seperti itu pula lah kamu akan dimatikan. Maka kalau nggak kepengen meninggal dunia dalam keadaan belanja, jangan sering-sering scroll Shopee. Kalau kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan membawa bekal-bekal yang sangat banyak, dalam keadaan melaksanakan kebaikan, maka kerjakanlah, tetepilah kebaikan-kebaikan tersebut. Kamu nggak mau meninggal dunia dalam keadaan sedang ngomel-ngomel, sedang marah-marah gitu kan, nah, maka jangan kerjakan sesuatu tersebut. Pokoknya keadaan semacam apapun yang kamu sedang kerjakan, pikirkanlah, maukah kamu meninggal dalam keadaan semacam itu? Jika kamu nggak mau kamu meninggal dalam keadaan seperti itu, jangan sering-sering mengerjakannya, teman-teman. Tinggalkanlah. Dan kalau kamu ingin meninggal dalam keadaan tertentu, maka tetepilah keadaan tersebut, sering-seringlah mengerjakannya. Itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2, kalau kamu ingin mengejar husnul khotimah dan tentu saja mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, taubatilah dosa-dosa dan tinggalkanlah dosa-dosa. Jangan biarkan dosa-dosa itu tetap ada dalam catatan amal perbuatanmu. Jangan sampai kamu kemudian meninggal dunia dalam keadaan susah disebabkan karena tersangkut dosa yang belum kamu taubati tersebut. Saya ingat sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, mengenai seorang pemuda. Jadi ada seorang pemuda umur 20-an tahun gitu ya, ketika ada seorang perempuan nyari-nyari kamar mandi. Di depan rumah dia itu ada perempuan lewat nyari-nyari kamar mandi. Ainal hammam, dia bilang. Di mana nih kamar mandi? Ada yang punya kamar mandi gak gitu. Nah, laki-laki ini kebetulan punya kamar mandi di saat zaman itu tuh masih belum banyak orang punya kamar mandi di dalam rumah mereka. Akhirnya laki-laki itu pun mempersilahkan perempuan itu untuk masuk ke dalam, dan ternyata perempuan ini adalah perempuan yang kurang pandai menjaga diri. Dia segera melepaskan cadarnya, dia melepaskan kerudungnya di hadapan laki-laki itu gitu ya. Jadi rupanya dia nutup aurat itu bukan karena menjaga agamanya, akan tetapi ya cuman karena mengikuti tradisi dan kebiasaan orang-orang di daerahnya aja gitu. Nah, abisnya gitu
Dia langsung buka-buka bajunya gitu, sampai ya tentu saja masih ada sisa baju ya, yang dia pakai kayak baju dalemannya gitu, kayak baju daster gitu kan, yang dia kemudian masuk ke dalam kamar mandi dalam keadaan semacam itu, baju-baju ditaruh di luar gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, laki-laki ini ketika melihat perempuan ini membuka cadarnya, kemudian membuka kerudungnya, kemudian membuka bajunya, tampaklah di hadapannya perempuan ini mukanya sangat cantik, kulitnya sangat mulus, rambutnya sangat indah gitu ya, sehingga hatinya pun menjadi tergoda, hatinya pun menjadi terfitnah. Dia pun kemudian menutup-nutupi semua pintu rumahnya yang kebetulan memang saat itu dia sedang sendirian di dalam rumahnya gitu, dia tutup-tutupin jendela-jendelanya, kemudian dia rapi-rapikan baju perempuan ini gitu ya. Begitu perempuannya keluar, dia pun menggodanya, mengajaknya untuk berzina. Teman-teman sekalian, si perempuan ini ternyata juga bukan perempuan soleha, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau dia perempuan soleha, tentu dia nggak akan buka-buka baju di hadapan laki-laki ini kan gitu. Nah, karena dia bukan perempuan soleha, dia adalah perempuan yang kayaknya memang ya biasa dengan laki-laki gitu kan. Dia bilang gitu, "Oh kamu mau sama saya juga nggak mau nolak kok," gitu. "Kamu juga cakep, kamu juga sehat, kamu juga mmm, punya pesona, karismatik dan lain sebagainya," gitu. Dia rayuin laki-laki itu, "Cuman masalahnya sekarang saya lapar," dia bilang. "Maukah kamu beliin saya makanan dulu?" Laki-laki ini sebenarnya adalah laki-laki yang polos ya, yang nggak pernah menghadapi perempuan yang sudah lebih berpengalaman ini gitu kan. Akhirnya laki-laki ini pun keluar rumah dengan niatan untuk membeli makanan dan pada saat itulah perempuannya tentu saja kabur dari rumah tersebut dan nggak pernah berjumpa lagi dengannya. Itu kejadian saat umur laki-laki itu 20-an tahun. Habisnya itu, berapa tahun kemudian laki-laki itu menikah, dia punya anak, kemudian anaknya besar-besar, dia menikahkan anaknya, kemudian lahirlah cucu-cucunya, sampai di usia 70-an tahun, 50 tahun berselang dari masa itu, dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia sakaratul maut. Saat sakaratul maut, teman-teman saudaraku sekalian, orang-orang di rumahnya mentalkin dia kalimat la ilaha illallah. Setiap kali ditalkin, la ilaha illallah, dia meracau. Dia bilang dulu ada perempuan yang sangat cantik cari-cari kamar mandi. La ilaha illallah. Perempuan itu kemudian membuka cadarnya, membuka terus begitu gitu. Ternyata kulitnya sangat mulus. Saya pun kemudian sangat menyukainya. Saya bernafsu dengannya. Saya menginginkan dia untuk saya, dia pun juga ternyata menginginkan saya, tapi dia bilang dia lapar. Terus saja ditalkin kalimat la ilaha illallah, dia tidak mampu mengucapkannya, malah justru terus-terusan meracau dengan kalimat-kalimat yang mengingatkannya kepada perempuan itu gitu kan. Sampai dia pun meninggal dunia dalam keadaan terus-terusan terbayang sama dosanya yang satu itu. Teman-teman saudaraku sekalian, dia sholat, dia sedekah, dia bayar zakat, dia puasa, dia melaksanakan kewajibannya kepada istrinya, kepada cucunya. Semuanya dia kerjakan, teman-teman. Cuman masalahnya, satu dosa itu tidak pernah dia taubatin. Setiap kali dia ingat dosa itu, dia bukannya nyesel karena astagfirullah dulu pernah mengajak seorang perempuan untuk berzina. Dia malah justru sebaliknya. Ya ampun, kenapa saya bego banget? Kenapa saya bodoh banget? Kenapa saya tidak tidak memahami kata-katanya gitu. Kenapa saya malah justru keluar beli makanan gitu. Aduh nyesel banget terus saya nggak bisa dapetin perempuan itu. Dosa yang bahkan tidak jadi dia lakukan, teman-teman. Tapi dia tidak punya rasa menyesal. Itu yang menghalangkan dia dari kematian dalam husnul khotimah dan itu yang menjadi penyebab dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai satu dosamu yang tidak kamu taubati menghalangkanmu dari kematian dalam husnul khotimah. Setiap dosa, semanis apapun, harus kamu taubati, teman-teman. Biar nggak jadi penghalang antaramu dengan kematian dalam husnul khotimah. Jangan sampai ada satu dosa yang kamu ketika mengingatnya, iya ampun dia adalah mantan terindah.
misalnya gitu. Jangan sampai itu terjadi kepadamu. Yang akhirnya entah di usia berapa misalnya kamu meninggal dunia 80-an tahun, tapi kamu masih terus terbayang sama dosa itu, tidak pernah kamu taubati, malah justru akan menghalangkanmu dari kematian dalam husnul khotimah. Karenanya, selalulah memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah berlalu, dan kemudian kamu bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak ingat bahkan semua dosa-dosa saya, tapi Engkau mengingatnya ya Allah. Ya Allah, jangan pernah biarkan satu dosa pun kecuali Engkau ampuni ya Allah. Semua dosa-dosa saya. Yang saya tahu, yang saya nggak tahu. Yang saya ngerti, yang saya nggak ngerti. Yang saya tahu bahwa itu adalah dosa, ataupun yang saya tidak memahami bahwa itu adalah dosa. Ampunilah ia semuanya ya Allah. Jangan pernah sisakan satu dosa pun. Hingga saya dapat menghadapmu dalam keadaan Engkau meridhoiku. Begitu teman-teman saya sekalian, itu yang kedua. Kalau kamu mau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik, maka tetapilah keadaan tersebut. Yang pertama, hiduplah dengan cara kamu ingin dimatikan. Kemudian yang kedua, taubati dan tinggalkanlah dosa-dosa. Semanis apapun dosa itu. Saya nggak akan bilang sepahit apapun dosa ya, karena memang hampir rata-rata kebanyakan dosa itu memang pahit gitu kan. Tapi kadang-kadang itu ada orang-orang yang mengingat dosa dalam keadaan kayak manis banget gitu. Apalagi zaman-zaman sekarang. Kayak mantan terindah gitu kan. Dengan bangga dia cerita, dulu mama pernah tuh cerita sama anaknya. Atau kadang bahkan sama cucunya. Ih dulu nak, tempat ini nih sebelum jadi supermarket nih, dia bioskop nih nak. Mama pernah pacaran dulu di tempat ini. Astagfirullah, dengan bangganya kamu menyebutkan dosa tersebut. Jangan sampai itu terjadi, teman-teman. Sebab bisa jadi dosa yang kamu banggakan itu justru akan menjadi penghalang antaramu dengan kematian dalam husnul khotimah. Kemudian yang ketiga, sekali lagi ini ada 4 ya. Yang ketiga, kalau kamu ingin dimatikan dalam husnul khotimah, dalam keadaan yang terbaik, maka jangan berhenti berdoa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala terus-terusan agar mematikanmu dalam husnul khotimah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala terus-terusan. Setiap kali kamu berdoa, minta. Ya Allah, tetapkan iman Islam. Ya mugallibal qulub, tabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, balikan hatiku selalu dalam keimanan kepadamu. Tetapkan hatiku selalu dalam keimanan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah Engkau cabut hidayah iman yang telah Engkau karuniakan dalam hatiku ya Allah. Karuniakanlah kepadaku rahmatmu, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemberi. Atau doa yang sering kita dengarkan, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah karuniakanlah kepadaku, Ya Allah karuniakanlah padaku, Ya Allah karuniakanlah kepadaku, karuniakan padaku kematian dalam husnul khatimah. Matian dalam keadaan yang baik. Tawaffani muslima wal hikni bisolihin. Doanya Nabi Yusuf yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Tawaffani muslima wal hikni bisolihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, wal hikni bisolihin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Selalulah minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau nggak minta, ya jadi nggak kelihatan prioritasnya kan gitu. Kalau kamu memang meminta hal itu, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man wuffiqa lid-du'a lam yuhramul ijabah. Man wuffiqa lid-du'a lam yuhramul ijabah. Siapa yang diberi kemudahan untuk berdoa, maka dia tidak dihalangkan dari ijabahnya. Siapa yang diberi kemudahan untuk berdoa, dia tidak akan terhilang dari ijabahnya. Dan kalau kamu perhatikan, orang-orang besar yang sekarang kamu lihat, itu pasti adalah salah satu dari, itu pasti adalah merupakan ijabah dari doa-doa mereka selama ini. Kalau kamu ngelihat ada orang kaya gitu kan, oh, pasti tuh, memang dia minta hal-hal itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kamu lihat orang pinter gitu kan, pasti itu juga merupakan ijabah dari doa dia selama ini gitu. Tinggal kamu juga lihat diri kamu yang sekarang ini adalah juga ijabah dari doa-doa kamu di hari-hari yang kemarin-kemarin, di tahun-tahun yang lalu. Kamu berdoa apa di tahun-tahun yang lalu? Ini sekarang keadaan kamu, ini adalah keadaan yang Allah Subhanahu wa taala menempatkanmu sesudah doa bertahun-tahun tersebut, teman-teman.
Karenanya pastikan saat kematianmu adalah jadi saat yang indah karena kamu selama ini sudah memintakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah selalu kematian dalam husnul khotimah. Doanya Habibana Ali Habsyi, Habib Ali Habsyi penulis Maulid Simtudural, beliau menyampaikan doa ini sering dibaca bahkan di saat Mahalul Qiyam, saat sedang ucap salam kepada Nabi Muhammad ya. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuh husnul khitami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuh husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah hasil dari perkumpulan-perkumpulan kami, hasil dari majelis-majelis kami, hasil dari kami menghadiri majelis maulid, hasil dari kami menghadiri majelis sholawat, hasil dari ibadah-ibadah kami selama ini, jadikanlah hasilnya adalah husnul khotimah, kematian dalam husnul khotimah. Beliau bahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang saya lakukan selama ini di kehidupan dunia ya Allah, saya menulis kitab, saya mengumpulkan orang, saya mengajar, saya semua jadikanlah hasilnya ya Allah adalah kematian dalam husnul khotimah. Itu doa-doa yang indah untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan enggak minta husnul khotimah. Takutnya di saat ajal datang menjemput, kamu memintanya, namun semuanya sudah terlambat. Semuanya sudah tidak ada lagi kesempatannya gitu. Mumpung sekarang nih masih punya kesempatannya, yuk minta pada Allah Subhanahu wa taala agar apabila datang ajal menjemputmu, dimatikan dalam husnul khotimah. Kemudian yang terakhir, kalau kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, cintailah orang-orang soleh. Dan ini juga bukan perkara yang kecil teman-teman sekalian. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seorang hanya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia kagumi, yang dia cintai, yang dia idolakan sewaktu hidupnya di dunia. Jangan sampai kamu mengidolakan orang-orang yang bahkan tidak Allah izinkan untuk sujud kepada Allah barang 2 rakaat sekalipun. Jangan sampai dalam hati kamu mencintai orang-orang yang bahkan karena tidak punya nilai di sisi Allah, Allah tidak mengizinkan mereka untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam seumur hidupnya. Tahukah kamu ketika seseorang mengingat Allah, menyebut nama Allah, bukan hanya karena dia ingin mengingat Allah atau menyebut Allah, akan tetapi karena ia mulia di sisi Allah, sehingga Allah mengizinkannya untuk terus-terusan menyebut namanya. Sementara teman-teman saudaraku sekalian, ketika ada seseorang yang tidak mengingat Allah, tidak pernah menyebut nama Allah, bukan hanya karena dia tidak mau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena dia tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak menginginkannya untuk dia menyebut namanya. Pastikan kamu mencintai orang-orang soleh yang kalau kamu bayangin di akhirat saya kumpul sama dia, saya mau gitu. Pastikan kamu mencintai para ulama, ahli ibadah, pastikan kamu mencintai orang-orang soleh, orang-orang yang sabar, ahli syukur, ahli sholat, ahli Quran. Pastikan kamu mencintai orang-orang yang seperti itu. Para kekasih-kekasihnya Allah, para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala sepanjang zaman. Pastikan kamu mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kamu mencintai keluarga Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, putri-putri Nabi kita Muhammad alaihi salam, istri-istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu-cucu baginda kita Nabi Muhammad. Pastikan kita mencintai mereka agar kita dikumpulkan bersama dengan mereka, teman-teman. Dan yang utamanya, pastikan dalam hatimu ada cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab cinta itulah yang membuatmu kelak layak berkumpul bersama dengan bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemilik syafaatul udma, pemilik kemuliaan yang paling agung, pemilik syafaat yang terbesar, pemilik pertolongan yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, dan yang terbesarnya syafaat tersebut akan Allah berikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi salam yang telah mengatakan ana sahibus syafaatil udma, sayalah pemilik syafaat yang terbesar. Sebelum datang ajal menjemputmu,
pastikan langkah kakimu mengarah kepada mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kakimu menuju kepada mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mati, jangan berani mati kecuali sesudah kamu membawa cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Jika kamu merasa saya kok nggak cinta ya sama Nabi, saya biasa-biasa aja ya sama Nabi, cepetan kejar, cepetan cari, cepetan deketin, cepetan kenalan, cepetan berusaha untuk cari tahu tentang siapa Nabi Muhammad, pelajari sejarahnya, apalagi sekarang gadget di tangan kita gampang banget buat kita akses. Cari tahu tentang siapa Nabi Muhammad, cari tahu tentang sejarahnya, cari tahu tentang sifat-sifatnya. Dengarkan kajian dari orang-orang yang telah memiliki cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga mudah-mudahan mereka dapat mengalirkan rasa tersebut di dalam hatimu. Anta ma'aman ahbabta, karena kata Nabi Muhammad, kamu hanya akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, andai seseorang tawaf di Ka'bah, kemudian dia mati di Ka'bah, dia tidak akan dikumpulkan kecuali dengan orang yang dia cintai. Kalau hatinya cintanya kepada orang Yahudi misalnya, kalau hatinya cintanya kepada orang-orang yang tidak sujud kepada Allah, bukan orang-orang yang baik-baik misalnya, maka dia hanya akan dikumpulkan dengan mereka itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita sehingga kita selalu berada dalam jalannya dan kita semuanya dikaruniai keempat hal ini sehingga tidak meninggal kita kecuali dalam husnul khotimah, yaitu kita hidup dalam keadaan baik, kita meninggalkan dan mentaubati dosa-dosa kita, meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita selalu berdoa meminta kematian dalam husnul khotimah dan kita mencintai orang-orang soleh sehingga di akhirat nanti kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat mereka selain daripada mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, barakatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amil lana mu'amalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut, wa afwan inda al hisab, wa amanan min al adab, wa nasiban min al jannah, wa razukna an nadar ila wajhika al karim. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwal ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah indal maut. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Wakrimil arwah minna biliqa khairil anami. Wablighil mukhtara anna min salatin wa salami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Halimah Al-Aidrus. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bertemu dan juga mendengarkan nasihat dari Ustazah Halimah Al-Aidrus dan sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab. Tadi saya sempat melihat ada yang mengangkat tangan. Baik, untuk sahabat yang ingin bertanya silakan bisa langsung raise hand dan open mic. Bisa juga untuk ketik pertanyaannya di kolom komentar. Tapi waktu kita terbatas, sayang sekali waktu kita hanya sampai 10.30. Betul begitu ya Ustazah? Jadi kita akan batasi dulu. 5.30 ya? 5.30, baik. Kita akan batasi untuk 2 penanya dulu. Saya sudah lihat Kakak Zuriyah, boleh
langsung open mic dan bertanya, silakan. Untuk panitia atau host bisa bantu unmute Kakak Zuriah Ahsantia untuk bisa bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Terima kasih kepada sahabat moderator yang telah memberikan saya waktu, dan terima kasih kepada Hubabah Halimah Al-Idrus yang kali ini berkenan memberikan kucuran ilmu yang sangat menyentuh hati. Izinkan saya bertanya. Perkenalkan dulu, nama saya Duri Ahsantia dari Fatayat Mesir. Ustadzah, poin-poin dari setiap yang antum sampaikan tadi benar-benar kena gitu. Di sini yang sering membuat kegelisahan ya di hati saya itu, kita sudah sering sekali gitu. Katanya selawat itu tidak diterima oleh Nabi, seperti itu. Amalkanlah selawat itu sebanyak yang kamu bisa, seperti itu. Tetapi sebanyak apapun, hati itu kenapa tetap merasa kering? Berarti ada yang salah di dalam melaksanakan ibadah, mungkin selain sholat, selain selawat itu gitu, mungkin zikir-zikir kita. Nah, saya juga pernah mendapat nasihat atau ya tausiah dari guru-guru kami di sini. Itu hidupkanlah zikir-zikirmu. Jadi zikir itu kan memang pengingat ya. Zikir itu pengingat, zikir itu untuk selalu mengingatkan kita kembali ke Allah. Tapi dengan zikir-zikir itu juga hidupkanlah zikirnya itu gitu. Nah, yang saya tanyakan di sini, bagaimana kiat kita untuk terus menghadapkan hati kita, terus seluruh pikir dan seluruh kegiatan-kegiatan kita itu seluruh tijahnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencintai Nabi. Hakon wasitkon gitu. Cintai Baik. Iya. baginda kita. Baik. Terima kasih. Iya. Zuria, sholawat itu adalah urusan lisan. Sementara yang kamu tanyakan kayak tersambungnya hati dan lain sebagainya itu urusan hati. Tentu saja itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau kamu pengennya urusan hati, kayak punya cinta sama Nabi, punya ibadah yang lebih baik, punya kesungguh-sungguhan sama Allah Subhanahu wa taala, maka yang diperbanyak bukan hanya lisannya, akan tetapi hatinya. Hatinya itu kamu perhatikan betul, gitu kan? Apa yang seharusnya ada, mestinya ada, kamu masukkan, dan apa yang semestinya tidak ada, kamu keluarkan. Kayak kamu mesti keluarkan di dalam hati kamu untuk bencian, kamu mesti keluarkan di dalam hati kamu iri dengki, kamu mesti keluarkan dalam hati kamu kesombongan, kamu mesti keluarkan beberapa hal-hal yang tidak semestinya ada di dalam hati dikeluarkan, dan yang semestinya mesti ada di dalam hati kayak mencintai Nabi Muhammad. Urusan cinta itu nggak bisa dengan kamu menjadi tambah cinta dengan kamu bersolawat gitu. Itu urusan lisan solawat itu. Sementara hati itu adalah urusan cinta. Cinta itu nggak bisa didapat kecuali dengan ditularkan. Ditularkan oleh orang yang memiliki rasa cinta tersebut. Karenanya kamu mesti lebih banyak mendengarkan tentang Nabi Muhammad, lebih banyak membaca tentang kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad yang ditulis oleh para pecinta Nabi Muhammad gitu. Dengan cara semacam itu, kamu akan bertambah cintanya, kamu akan semakin mengenal siapa itu Nabi Muhammad, kemudian bertambah-tambah cinta beliau kepadanya. Jadi yang urusan hati biarkan jadi urusan hati. Sementara
Urusan lisan bukan berarti nggak ada manfaatnya, ada tentu saja manfaatnya gitu ya. Salah satunya adalah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa siapa yang banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka Nabi pun akan menjadi semakin banyak mengenal beliau. Begitu. Seperti itu Zuriyah, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaanmu itu. Terima kasih. Baik, sahabat Surya, terima kasih pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Ustazah. Ini Masya Allah, pertanyaan yang akan bertanya juga banyak sekali, ada 14 peserta, saya sudah melihat semua. Tapi karena waktu kita terbatas, kita hanya sampai 17.30 waktu Indonesia Barat Maaf atau Kak, 10.30 GMT ya untuk waktu UK, maka mohon saya maaf Kak. utamakan untuk ya, Ya, mohon maaf Kak Safitri, boleh ya. pertanyaannya ditulis di chat, itu lebih banyak pertanyaan yang bisa saya jawab insya Allah ya. Oke, baik. Ya, Silakan yang eh, ketiga mengangkat. kakak-kakak yang lain yang mungkin juga hari ini mungkin belum sempat membacakan langsung atau membuka mikrofonnya, bisa dicatat di chat. Nanti akan segera dijawab oleh Ustazah juga. Sekarang saya akan buka satu pertanyaan dari kakak Despa Putri. Silakan untuk admin membuka atau unmute Kakak Despa Putri untuk bisa bertanya langsung sambil kita menantikan pertanyaan yang ada di chat. Ini chatnya belum bisa ditulis ya. Oh, udah ya, oke. Ya, oke. Baik, silakan untuk Kakak Despa Putri bisa langsung open mic dan bertanya langsung pada Ustazah. Ya, silahkan. Boleh dibantu untuk unmute? Silakan. Kakak Despa Putri belum bisa unmute? Silakan, Kak. Baik, Bismillah. Eh, Sebelumnya terima kasih untuk moderator telah berkenan memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Langsung saja saya ingin bertanya kepada Ustazah Halimah Alaidrus. Begini Ustazah, Silahkan. saya bukan orang baik. Akhlak saya juga jauh dari kata baik. Iman saya sering naik turun. Dan saya ingin bercadar. Tapi saya takut belum pantas, Ustazah. Takut juga nggak kuat sama keputusan ini. Saya masih sering terlalu mencintai dunia. Saya juga belum menikah dan orang tua saya belum mengizinkan saya untuk bercadar. Selain itu, lingkungan saya juga terutama di kampung sepertinya tidak mendukung untuk mengenakan cadar, Ustazah. Saya masih takut, Ustazah, untuk mengambil keputusan ini. Takutnya nanti saya gegabah, maksudnya saya lepas terus buka. Takut seperti itu, Ustazah. Tapi saya ingin, Ustazah, saya harap cadar ini bisa memperbaiki diri saya gitu sedikit demi sedikit. Nah, menurut saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan, Ustazah, untuk saat ini? Iya, jadi gini ya Despa ya. Saya cenderung lebih suka kebaikan-kebaikan itu datang seperti gerimis, bukan seperti hujan lebat. Sebab kalau hujan lebat tuh kitanya jatuhnya kadang kayak tergesa-gesa. Kita kalau kayak lagi jalan kemudian datang hujan lebat brrr, gitu. Kita akhirnya akan lari menghindari hujan tersebut gitu. Seperti itu gitu kan. Sementara kalau gerimis tuh tahu-tahu hujan, tahu-tahu basah, tahu-tahu semuanya kebasahan gitu. Itu yang sebaiknya terjadi untuk hidayah-hidayah yang datang. Hidayah yang datang itu biarkan datang secara perlahan. Dalam artian begini nih. Kalau kamu kebaikan itu satu ruangan, kebaikan itu satu rumah, punya banyak pintu. Kamu masuki dari pintu manapun, kamu sedang memasuki kebaikan-kebaikan tersebut. Jangan sampai keinginanmu untuk kamu berpikir
kalau saya pakai cadar nih, saya akan jadi solehah. Kalau saya pakai cadar nih, saya akan begini, saya akan begitu gitu. Sementara itu akan menabrak banyak sekali yang apa yang kamu bilang tadi gitu, bahwa orang tua yang masih belum merestui, kemudian lagi di masyarakat yang akan menjadi kayak malah justru jadi lihat-lihatannya orang-orang di sekitar gitu kan, karena mereka merasa aneh dengan apa yang kamu kerjakan gitu. Nah, itu menurut saya bukan bukan hidayah yang datangnya seperti gerimis itu tadi gitu ya. Jatuhnya malah jadi kayak hujan lebat gitu nggak sih? Nah, kalau kamu mau nih misalnya, eh, cadar itu baik, tentu saja. Seperti yang teman-teman tahu, saya menggunakannya. Dan saya tentu saja senang ketika kamu memutuskan untuk menggunakan cadar gitu. Tapi cadar itu adalah sebuah kebaikan. Dan kebaikan itu akan jadi kebaikan ketika juga ditanggapi dengan kebaikan-kebaikan dari orang-orang di sekeliling. Maksudnya tidak membuatmu jadi melanggar dosa-dosa yang lain. Misalnya, kamu bercadar, tapi membuat kamu jadi durhaka sama orang tua, malah bikin kamu jadi beranteman mulu sama orang tua kamu. Nah, itu kan berantem sama orang tua, itu dosa, dan dosa besar loh. Sementara pakai cadar itu, maksudnya ada banyak hal yang bisa kamu lakukan tanpa harus bercadar juga gitu. Maksud saya begini nih, kalau yang kamu inginkan dengan cadar itu adalah menutup aurat gitu kan, menutup wajah dari dipandang sama laki-laki yang bukan mahram, kamu pakai masker juga bisa kok. Pakai masker aja dulu. Kamu pakai aja dulu mulai dengan pakaian yang lebih longgar. Kamu mulai dengan pakai kaos kaki. Kamu kemudian mulai pakai masker. Itu jatuhnya tuh kayak kayak hujan gerimis. Nanti lama-lama kalau orang terbiasa juga ngelihat kamu kalau lagi jalan keluar yang banyak laki-lakinya, kamu pakai masker. Udah orang bisa ngelihat, akhlak kamu juga semakin baik, kepribadian kamu semakin baik. Tanda amal diterima itu orangnya jadi semakin baik. Karena orang tuh kalau amalnya diterima, Allah akan turunkan pada dia rahmatnya. Orang kalau diturunin rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pasti akan jadi orang tersebut jadi lebih adem, lebih baik, lebih nggak gampang marah-marah, akhlaknya juga jadi lebih mulia gitu. Nah, selebihnya urusan menutup aurat, kamu bisa mulai dari apa yang saya sebutkan tadi. Bisa mulai dengan pakai kaos kaki dulu, kamu bisa mulai dengan pakai baju yang lebih longgar, kemudian habisnya itu kamu bisa mulai dengan kalau keluar ke tempat-tempat yang banyak laki-laki, kamu bisa pakai masker, misalnya gitu. Kan sama aja, sama-sama nggak kelihatannya juga kok. Nah, nanti kalau udah terbiasa dan kamu ngerasa udah nggak masalah lagi, orang tua juga ngelihatnya kamu menutup muka juga bukan jadi masalah bagi orang tua kamu, nah baru pada saat itu kamu bisa memutuskan untuk benar-benar pakai cadar penutup muka yang seperti yang dikenakan banyak-banyak orang. Seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat Despa. Selebihnya kerjakanlah ketaatan-ketaatan kamu yang lain-lainnya. Zikir kamu harus perbaiki, hubungan kamu sama orang tua juga kamu mesti perbaiki, dan yang lain-lainnya pula. Baik, sudah cukup ya? Banyak Ustazah. Heeh. Ya, Baik, terima kasih Ustazah. sama-sama. Ustazah, apakah masih bisa satu pertanyaan lagi? Iya, saya mau jawab pertanyaan yang sudah dituliskan di chat, boleh? Ya, boleh. Silakan Oke, Ustazah. baik. Pertanyaan kedua. Oh, ini pertanyaan pertamanya apa nih? Assalamualaikum, Ustazah, izin bertanya gimana caranya kita tahu takdir kita apakah kita ahli surga atau ahli neraka? Kamu tidak bisa tahu, siapapun tidak tahu, dan kita nggak perlu tahu. Jadi kita nggak perlu tahu takdir kita itu apa, hanya saja kita harus tahu kita mengarah kemana. Kalau kamu kepengen takdir kamu adalah surga, maka kerjakanlah kerjaannya ahli surga. Bukan hanya dengan zohir, akan tetapi juga dengan batin. Hatimu. Cintailah ahli-ahli surga dengan hatimu. Gitu kan? Cintailah perbuatan-perbuatan orang-orang yang memang ahli surga. Ahli surga itu senangnya apa? Ahli surga senangnya memuji. Ahli surga wa qaulu salama. Mereka kalau berucap
ucapannya selalu adalah ucapan-ucapan yang baik gitu kan. Kamu kerjakan perbuatan-perbuatan yang seperti itu gitu. Ahli neraka senangnya apa? Oh, ahli neraka kan panas kan. Mereka senangnya berantem, mereka senangnya bertengkar, mereka senangnya ngomong kasar, mereka senang ngomong kotor gitu. Nah, kalau kamu tetapi perbuatan-perbuatan itu jangan salahkan siapa-siapa, sebab itu adalah tandanya. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau gitu untuk apa kita beribadah? Kalau ternyata ujungnya adalah neraka, kan percuma aja kita ibadah, Rasul. Pasti kita akan diakhiri hidup kita dalam keburukan gitu. Demikian pula dengan kalau dia adalah ahli surga gitu kan, dia maksiat kan juga nggak apa-apa, Rasul. Toh ujungnya juga dia akhirnya akan diakhiri dengan husnul khotimah, kemudian dia masuk surga. Nabi Muhammad menjawab, Al-kul yuyassar lima khuliqalah. Semua orang akan diberi kemudahan untuk menuju akhirnya. Seseorang akan diberi kemudahan untuk menuju akhirnya. Jadi kamu nggak perlu tahu akhir kamu itu seperti apa. Kamu hanya perlu untuk menjalani kehidupan yang kamu ingin berakhir di sana. Kalau kamu ingin berakhir di surga, maka jalanilah kehidupan ahli surga. Kalau kamu ingin berakhir di neraka, atau kalau kamu mau berakhir di neraka, ya silakan saja jalani kehidupan ahli neraka. Seperti itu dari Dorifah. Kemudian boleh pertanyaan terakhir, Kak Safitri boleh? Baik, kita sambil melihat chat lagi, apakah sudah ada pertanyaan di chat? Jika Ada. belum, satu pertanyaan terakhir, boleh Pertanyaan Kakak Ozi. kedua, Mbak Jati, punten, ada pertanyaan yang Ya, kedua Mbak Jati di bawahnya. Pertanyaan kedua di chat ya, Oh iya, ini saya yang bacakan. tadi. Oke, silakan, Ustazah. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Afwan, Ustazah, saya punya mama. Dan Ustazah, saya tuh kepengen banget jadi anak yang berbakti dunia akhirat. Kepengen bisa bermanfaat bagi beliau di dunia dan akhirat. Nggak mau sampai kecap sebagai anak durhaka. Dan saya udah berusaha untuk ngejar itu semua. Tapi Ustazah, jalan pikiran mama dan pikiran saya berbeda. Mama saya kepengennya saya tuh sukses dalam mengejar dunia dan hal-hal dunia lainnya. Pokoknya harus gercep masalah ibadah mah bisa biasa aja katanya, nggak usah terlalu karena kita bukan tasawuf. Apa itu tasawuf? Terus beliau suka marah kalau saya terlalu condong ke ibadah saya dan selalu nggak respect kalau saya lagi ngaji atau lagi majelisan. Saya harus bagaimana ya Ustazah? Abah saya selalu mengatakan hal ini. Siapa yang ngejar dunia, akhirat luput. Siapa yang ngejar akhirat, dunia ikut. Gitu. Siapa yang ngejar dunia, akhiratnya bakalan luput. Tapi siapa yang ngejar akhirat, dunianya bakalan ikut. Tapi mamah kamu mungkin punya pengalaman, punya masa lalu, punya apa ya, pendahuluan-pendahuluan yang membuat mamah kamu itu ngerasa bahwa kamu harus jadi orang kaya, kamu harus jadi orang yang terpandang di masyarakat dengan jangan sampai kamu dihinakan orang karena miskin dan seterusnya. Mungkin mama punya pengalaman di masa dulu-dulunya terkait hal tersebut gitu. Nah, karenanya kamu kalau kepengen tetap dapat juga kejar akhirat tapi sama mamah juga nggak bermasalah, ya kamu harus tetap berakhlak yang baik sama mama dan nggak apa-apa kok sembunyi-sembunyi dari mama dalam urusan akhirat. Jangan malah kayak dipertontonkan ke mama gitu kan. Urusan-urusan yang seperti itu gitu. Kayak misalnya di depan mama pegang-pegang tasbih, depan mama selalu buka Al-Quran, depan mama kelihatannya kayak pakai mukena aja gitu. Itu kan akhirnya jadi bikin mama jadi sebel gitu kan liatnya gitu. Nah, selebihnya kalau kamu misalnya kayak mau pergi ke majelis atau apa gitu kan, minta aja teman kamu buat jemput, yang kiranya kayak yang, "Kita jalan dulu ya, Mah." Nggak harus Mama tahu juga kalau kamu pergi ke majelis. Bukan berarti bohong ya, tapi kan juga orang nggak harus tahu kemana kamu mau pergi gitu. Maksud saya seperti itu. Setidaknya membuat mamah kamu dalam masa-masa ini, itu tidak jadi semakin marah sama kamu gitu. Jadi tetap harus ke urusan hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Selebihnya dalam masa-masa ini kamu harus terus-terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah buat mamah kamu, buat kita semuanya.
kamu harus doakan mamah kamu, semoga Allah Subhanahu wa taala lembutkan hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepadanya jalan yang seindah-indahnya jalan gitu kan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sayang sama mamah saya kepengen saya, mamah saya dan keluarga saya, kami semuanya ditempatkan di dalam surgamu ya Allah. Itu minta hal yang seperti itu pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan keberkahan doamu, terutama di saat kamu berada di majlis dan seterusnya, insya Allah akan membuat Allah Subhanahu wa taala lebih berkemungkinan untuk bisa berubah pikiran di masa-masa yang akan datang. Tapi selebihnya tetaplah berakhlakul karimah kepada mamahmu, tetaplah menjunjung tinggi orang tuamu, sebab bagaimanapun surga ada di bawah telapak kakinya. Jangan pernah lupakan itu. Ya. Baik, terima kasih Ustazah Halimah Al-Aidrus. Apakah boleh satu pertanyaan lagi Ustazah atau sudah cukup? Kayaknya sudah cukup ya. Ini Sudah sudah. cukup baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis, sahabat-sahabat dan hadirin sekalian. Terima kasih Ustazah Halimah Al-Aidrus atas kajian ilmunya, mengejar husnul khatimah dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa highlight satu, hidup itu tergantung matinya. Semoga kita semua diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami selaku panitia dari PCI Muslimat dan PCI Fatayat NU UK beserta perkumpulan pengajian lokality seluruh kota di UK mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah berkenan dan menyempatkan waktu untuk hadir di kajian pagi hari ini. Tidak lupa kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Mari kita tutup majelis ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk anggota Fatayat NU UK, kita tetap berada di tempat